Shalom, Bapak Ibu Saudara, keluarga LSAD yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 84 ayat 1-13. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, anugerah-Mu yang sudah Kau berikan buat setiap kami. Sehingga pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran firman. Engkau urapi hamba-Mu ini dengan keterbatasan kami, sehingga apa yang kami sampaikan Tuhan hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keluarga LSAD yang diberkati Tuhan. Mazmur 84 ayat 1-13. Firman Tuhan saya beri judul Rindu Berdiam di Rumah Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang kedua sampai 5, dilanjutkan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu, dan pada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga LSAD yang diberkati Tuhan. Dalam Mazmur 84 ayat 1-13 jelas pemazmur Daud merindukan untuk selalu datang ke rumah Tuhan, untuk selalu datang di tempatnya Tuhan, untuk selalu datang di bait Allah. Bahkan Daud senantiasa bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Bukankah ini juga merupakan satu kerinduan bagi orang-orang percaya saat ini? Sekalipun saat ini kita tidak bisa beribadah, tidak bisa datang bersekutu bersama-sama saudara seiman yang lain di gereja, karena baru marak-maraknya virus corona. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga LSAD yang diberkati Tuhan. Kita mau baca ayat yang ke-5. Dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Bagaimana supaya kita selalu punya satu kerinduan berdiam di rumah Tuhan? Yohanes 15 ayat 4a dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita mau jadikan Kristus sebagai rumah kita. Saya mau menggarisbawahi kata rumah. Ayat yang 5a tadi dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah. Kata rumah di sini dalam bahasa Inggris ada 2 kata yang berarti rumah. Yang pertama yaitu house, dan yang kedua home. Kata house berbicara bangunan fisik, tempat tinggal. Kata yang kedua, home, mengacu pada hubungan yang penuh makna antara manusia dan tempat huniannya atau dengan tempat tinggal. Kata home di sini mewakili tempat yang paling membuat kita ini kerasa betah di rumah. Seperti kita punya keluarga, berada di rumah. Mungkin ketika kita ada pekerjaan keluar kota,
secepatnya kita rindu untuk datang ke rumah, kembali ke rumah bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, bersama keluarga tercinta kita. Rumah di sini sebagai tempat hati kita ini tertuju, tempat kita pulang tak kala kita ini rindu dari bepergian atau tugas di luar kota. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga LSAD yang diberkati Tuhan, tinggal di dalam Kristus berarti dapat dimaknai menjadikan Kristus sebagai rumah kita selama-lamanya. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita datang di kediaman Tuhan, disinilah hati kita merasa senang. Kita bisa berkumpul, bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Kita bisa memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan. Itulah rumah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga LSAD yang diberkati Tuhan, di dalam Kristus kita ini tinggal selama-lamanya. Apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai rumah kita? Kalau kita sudah menjadikan Kristus sebagai rumah kita, maka kita akan senantiasa tinggal di dalam Kristus selama-lamanya. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, di sini kita bisa hidup, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di saat-saat ini, dengan marak-maraknya virus corona saat ini, secara manusia membuat hati kita cemas, membuat kita khawatir. Tapi ketika kita ini hidup, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Tuhan, maka rasa khawatir, rasa takut itu akan hilang dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Kita senantiasa datang di rumah Tuhan. Kita senantiasa datang di kediaman Tuhan. Senantiasa kita ini bersukacita di dalam Tuhan, memuji nama Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan. Ketika kita berbeban berat, ketika masalah datang, persoalan datang, sakit penyakit datang, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersekutu datang ke rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan adalah tempat di mana kita ini bisa bertemu Tuhan. Kita bertemu di dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama dengan saudara seiman kita, kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pujian mengatakan, saya mengambil rapnya saja. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 tahun di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mazmur 84 ayat yang ke-11 jelas dikatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di rumah kemah orang fasik. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, 6 hari kita sudah bekerja, 6 hari kita melakukan aktivitas, melakukan kegiatan apapun, bekerja. Di rumah kita sebagai ibu rumah tangga bekerja. Oleh karena itu Tuhan ingin satu hal, kita mau meluangkan waktu kita buat Tuhan. Kita sediakan waktu untuk Tuhan, datang ke rumah Tuhan, bersama-sama memuji menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan.
tubuh jasmani kita ketika lelah. Tubuh jasmani kita ketika capek, kita perlu istirahat. Demikian pula dengan kerohanian kita. Terlebih untuk menghadapi hal-hal sekarang ini. Mari bersama-sama kita datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena ketika kita datang ke rumah Tuhan, maka kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Amin. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita akan menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesibuk apapun, kita luangkan waktu untuk datang kepada Tuhan. Sesibuk apapun, kita luangkan waktu buat Tuhan. Dalam kitab Kejadian dikatakan bagaimana Allah ketika menciptakan dunia dan isinya. 6 hari Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Tapi Sabtu, yaitu hari yang ke-7, Allah berhenti memberkati ciptaan. Bukankah kita ini harus bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari Minggu, hari Sabat, kita datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Karena di situ ada hadirat Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan. Di hari Sabat, kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Meskipun saat ini kita sementara waktu beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Elsade yang diberkati Tuhan. Seperti di dalam kitab Keluaran 31 ayat 12 dikatakan. Keluaran 31 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi jelas di dalam Keluaran 31 ayat 12-13, di mana kita harus menguduskan hari Sabat. Hari Sabat, hari Minggu kita datang ke rumah Tuhan. Kita bersama-sama datang ke kediaman Tuhan. Tuhan adalah luar biasa. Tuhan adalah dahsyat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita harus selalu punya satu kerinduan untuk datang ke gereja, mencari wajah Tuhan. Kita merindukan hadirat Allah. Kita senantiasa rindu dan rindu untuk datang kepada Tuhan. Apalagi di saat-saat seperti ini. Mari hidup kita ini senantiasa dekat dengan Tuhan. Hidup yang melekat dengan Tuhan. Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus kita tinggal selama-lamanya. Tidak hanya kemarin, tidak hanya sekarang, tapi selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, milikilah satu kerinduan, berdiam di rumah Tuhan, seperti yang tertulis dalam Mazmur 84 ayat 1-13. Kita adalah keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan, yang senantiasa memiliki satu kerinduan untuk senantiasa berdiam di rumah Tuhan, tinggal diam di rumah Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada kesempatan yang indah saat ini. Biarlah firman-Mu ini terus menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman ini menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Ajarkan setiap kami Tuhan, untuk kami ini senantiasa memiliki satu kerinduan, senantiasa datang kepadamu, berdiam di rumah-Mu Tuhan, untuk senantiasa bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih belajar akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur.